kowe iki wong Jawa, ora iso Jawa. Itu artinya kita diejek. Kenapa? Karena tadi kalau kita tidak bisa membaca ilmu pengetahuan yang dari leluhur kita, pengetahuan lama yang kebetulan ditulis dengan aksara Jawa, itu ya sama aja, artinya kita ngopo ke wong Jawa ora iso maca aksara Jawa. Tapi ketika itu bicara penting, memang penting. Artinya pentingnya begini, satu, sebenarnya penting aksara Jawa penting atau tidak? Bagi saya kalau dipepet meneh gak penting. Kenapa gak penting? Karena yang paling penting adalah Anda bangga jadi orang Jawa. Nenek kowe sik perilakumu sing niru wong londo, kowe ora bangga, apa-apa sithik niru wong kono, apa-apa sithik kudu enek referensi yang dari sana, itu Anda berarti bukan orang PD dengan orang Jawa. Bagaimana kemudian kita pengen membuat ini penting sekarang ini? Harus ada dari bawah pemahaman bahwa kita ini punya satu teknologi, kita punya aksara yang kemudian menyimpan banyak teknologi, yang teknologinya harus dibaca secara sandi, karena banyak sandi-sandi yang ada di sana. Kita kadang-kadang bangga kemudian penemuan dari luar negeri yang ini, makanya ini istilahnya apalah, Merkuri atau apa, itu kita bangga melihat mereka. Padahal di buku-buku kita ternyata banyak bagaimana bercerita tentang bambu yang kemudian dia menjadi penangkal radikal bebas, dia bisa menangkap merkuri, bisa menjernihkan air, bisa apa-apa, semuanya ada di buku itu tentang bambu. Meskipun dengan sandi-sandi, cara orang Jawa itu menuliskannya dengan sandi. Nah, sandi itu pasti urusannya dengan aksara. Jadi saya nulis opo karepmu, saya tulis dengan ro, umpamanya dengan po cerek. Berarti Mas Jawa teko opo karepmu. Bagaimana kalau saya tulis opo karepmu, saya tulis pakai ro dipepet? Mestinya Anda tahu, wah Jawa nesu. Nah, sandi-sandi yang simpel seperti ini itu bisa terlihat ketika kita bisa membaca tulisan kita, kemudian kita mengerti filosofinya. Jadi kalau di cerita tadi bambu, kenapa bambu seperti itu? Orang Jawa menyebutnya iso nyekeli lembut. Tapi kita orang Jawa dulu selalu bilangnya lembut karena lembut sekali, bicara tentang virus, bakteri, dan lain-lain. Kalau di bambu itu kita bisa melihat di sana banyak memeti, banyak hantu ada terperangkap di rumpun bambu, karena memang bambu menangkap radikal-radikal bebas. Dia menangkapnya kemudian menjernihkannya. Lain lagi kalau pokoknya memeti nenggon wit gedang, itu mungkin lagi medeni sampean. Tapi kalau dia di bambu dia terjerat. Jadi merkuri dan lain-lain dijernihkan oleh bambu. Karena bambu dia bisa meregenerasi, kemudian membersihkan semuanya. Dia sebagai siwa. Semuanya bisa dilihat seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita membuat ini menjadi penting? Butuh kesadaran dari bawah dan dari atas. Sekarang Anda tidak melihat tidak penting. 2-3 tahun lagi Anda ingin jadi pegawai negeri, maka Anda harus lulus aksara Jawa. Ini sekarang baru dikatakan. Jadi sudah dipersiapkan. Nanti mau mendaftar pegawai negeri harus bisa aksara Jawa. Berarti harus penting di Jogja ya. Jadi kemudian ini sudah ada perdanya, ada pergubnya. Kalau sesuatu yang jadi penting, maka Anda akan belajar. Meskipun kita buat pelatihan di mana-mana, kesadaran kita tentang bagaimana pentingnya aksara Jawa sekarang ini kita sampaikan, tapi tidak ada kepentingan yang lain yang pragmatis. Artinya anak sekarang pasti kan pentingnya apa? Saiki kue sesuk urusan mlebu negara dari pegawai negeri kudu lulus iki kayak TOEFL. Kalau sudah dibuat itu
ya jadi penting. Jadi memang harus ada dua dipersiapkan. Jadi Jogja mempersiapkannya sudah dari lama ya. Jadi kita dari ada gerakan di bawah yang disupport, kemudian dari DPR, kemudian pergubnya sudah ada. Nanti kita tata kayak tuvelnya Jawa, bahkan untuk naik ke eselonnya ada tuvel yang naik lagi. Jadi bahasanya wis ora mung basa Jawa sing iki ning basa Jawa sing luwih ngertine, luwih dhuwur meneh. Maka memang dibuat satu hal yang penting dan tidak penting, semuanya disiapkan dari atas dan dari bawah. Jadi kalau kita belajar sekarang ya muga-muga besok nyanda. Jadi bahkan tadi sekaligus kita menjawab bahwa dari gerakan ini kemarin teman-teman yang GMP dan lain-lain dengan Dinas Pendidikan juga sudah mencoba merubah kurikulumnya. Jadi untuk kurikulum pendidikan nanti aksara juga bisa lebih apa ya, bisa lebih diintekskan ya, artinya dikuatkan. Karena bagi saya sendiri, saya selalu menyindir ngapain bocah cilik SD kan ngerti wayang, ngapal ke wayang banget, ngapal ke iki kayak banget kan gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena waktunya pendek. Guru bahasa Jawa mung pira to? 2 jam kan, jam pelajaran namanya. Itu semuanya ilmu seakan mau dimasukkan jadi satu pada anak akhirnya males ya, anak akhirnya males. Maka harusnya mana sih yang lebih penting? Di Jepang semuanya diajarkan aksara dulu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada pelajaran lain kecuali huruf kanji sama unggah-ungguh. Disiplin itu yang diajarkan maksudnya, karena dia harus memberi dasar yang kuat. Nah, kalau kita mampu ya meskipun hanya waktunya sedikit, tadi yang saya ceritakan tentang bagaimana aksara itu kesantuna, monggo kita ngajari sidik-sidik melewati aksara itu, kita gambarkan dengan kemudian bicara lolong daun dua ini di ujung hormati orang gitu. Jadi mungkin dengan begitu pelajaran unggah-ungguh tadi bisa disampaikan sekaligus mengenalkan aksara Jawa. Meskipun ya bagaimanapun juga ada kepentingan akademis yang kadang-kadang tadi iki ya kudu dilebok, iki kudu dilebok, sing gari dhewe malah ra klebu kabeh gitu. Jadi kalau saya pribadi memang bagaimana aksara itu kemudian bisa disampaikan yang nantinya menjadi pegangan anak untuk membaca Jawa. Kenapa? Karena kalau nanti tidak bisa aksara, membaca Jawa akhirnya dari Latin ya keliru tadi. Keliru rane beda nido karo do, tidak ada bedanya to sama to. Bahkan bunyi-bunyi bahasa yang lain pun salah semuanya. Meskipun bahasa itu, bahasa Jawa itu juga menurut saya itu renek sing benar. Maksudnya benar tuh ya benar pada masanya sendiri-sendiri atau tempatnya sendiri-sendiri. Aku ndono kowe ndene, aku rono kowe rene, aku merono kowe mrene. Ini dalam satu waktu. Mana yang benar? Benar semua kok. Karena komunikasi yang penting paham. Tapi aksara ya bisa, tetap dia ha yo ha, hu yo hu. Nah, artinya bahasamu unine ngapak saya pergi namanya gitu ya. Atau ngapak bapak lungat umpamanya, mungkin saya nggak ngerti. Ditulis dengan aksara Jawa ya tetap pakai K. Maka ada banyak serat yang lu kok tulisannya kok ini nanggune KK, oh ternyata penulisnya dari teman-teman yang ngapak. Oh kok ada hahaha belakangnya, oh ini penulisnya dari Madura. Karena bahasanya begitu. Jadi bahasa bisa, menurut saya bisa nomor 2
setelah kita alif ba ta tadi. Alif ba ta-nya benar, maka dia akan tajwidnya benar, baru kemudian bisa membaca Al-Quran benar. Kalau pengen lagi ya belajar bahasa Arab. Kalau pengen lagi nanti ke tafsir, nanti balaghah, ada ma'ani, ada yang lainnya, terus semuanya sampai ke atas. Jadi kesalahan aksara ini tadi, ketika kita mulai diterus aksaranya, maka bapak-bapak mbah-mbah kita mungkin bunyi alhamdulillah. Jangan disalahkan. Kenapa K-nya hilang? Padahal K-nya itu dulu mungkin pakainya KH yang mungkin ya, pakai Kamurdo, ya, atau mungkin H yang titiknya hilang, namanya titik tiganya mulai dihilangkan, maka bunyinya ya alhamdulillah. Nggak salah karena bacanya gitu. Oke. Jadi saya kira mungkin itu nanti bisa disambung lagi. Matur nuwun. Ampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita lihat YouTube itu yang menggunakan aksara Jawa itu belum ada.